Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asesor 1, Dr. Andes Hamran Ambosaro MPD, Asesor 2, Dr. Andes Iskandar AP MSI, Ketua Komite Bapak Pengawas Wilayah, PLT Kepala Sekolah SDN 1 Nando Baringel, serta rekan-rekan guru yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan kegiatan visitasi akreditasi 2021. Dan tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu pembukaan kegiatan visitasi, yang kedua sambutan dari PLT Kepala Sekolah SDN 162 Baringel. Yang ketiga akan dilanjutkan dengan sesi wawancara. Yang keempat istirahat, sholat, dan acara kelima dilanjutkan dengan sesi wawancara. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan PLT Kepala Sekolah SDN 1 Nando Baringel. Yang terhormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asesor Akreditasi Visitasi SDN 1 Nando Baringel dan Bapak Pengawas Wilayah 3. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite SDN 1 Nando Baringel serta rekan-rekan guru yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita sempat bertemu meskipun hanya melalui daring. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan visi misi yang telah dibuat bersama-sama dengan rekan guru dan pengurus komite dalam rangka pelaksanaan tugas kami. Visi terwujudnya generasi beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, kompetitif, dan berwawasan luas. Misi menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengajaran agama. 2. Mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan secara profesional. 3. Melaksanakan program ekstrakurikuler untuk menghasilkan siswa yang berprestasi dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. 4. Menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah, lingkungan, dan lembaga lain yang terkait. 5. Meningkatkan pengelolaan, pembiayaan, dan manajemen operasional sekolah secara profesional, akuntabel, dan transparan. Dan saya, insya Allah, kami akan laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab bersama dengan rekan guru dan pengurus komite. Demikianlah yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu PLT Kepala Sekolah. Acara selanjutnya kami persilakan Bapak Asesor 1 Dr. Andes Hamran
Ambosari MPD. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih kepada Ibu Haji, Ibu Kepala Sekolah SDN 162 Baringeng yang telah memaparkan, yang telah memberikan sambutan dan memaparkan visi misi daripada SDN 162 Baringeng. Selamat datang Bapak Ketua Komite, Bapak Pengawas yang saya hormati, yang sempat bergabung. Tadi saya tidak sempat kopi, ternyata pengawas dari SDN 162 Beringeng, pengawas wilayah, alhamdulillah bergabung di link kita untuk untuk bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan akreditasi di SDN 162 Beringeng ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan masuk pada sesi berikutnya, yaitu sesi wawancara. Mungkin pertama-tama dulu saya serahkan ke Kandaku, Pak Iskandar. Tabek Kanda kalau bergabung. Terima kasih, Dik. Pun barangkali Bapak Ketua Komite masih ada di room ini, siapa tahu nanti ada keperluannya sehingga mungkin ya biarlah kita beri kesempatan pertama dulu untuk Bapak Ketua Komite untuk kita wawancarai. Minta tolong hostnya disambungkan dengan Bapak Ketua Komite. Bapak Ketua Komite, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu Pak, dengan Bapak siapa Pak ya? Haji Suwardi. Iya Pak. Haji Suwardi. Haji Suwardi ya Pak. Saya Iskandar AP. Saya sebetulnya juga orang kecil Pak, orang Sopeng, nenek saya. Iya. Jadi supaya lebih cair, lebih lebih bersifat kekeluargaan, ya izinkan saya memperkenalkan diri saya tadi ya. Baik Bapak Ketua Komite, ada beberapa hal yang kami ingin, ada beberapa informasi yang kami perlukan, ada beberapa data yang kami butuhkan untuk mengorek dari sekolah ini supaya kami punya gambaran tentang seperti apa pengelolaan di sekolah ini. Yang pertama, seperti apa perannya Pak? Mungkin Bapak bisa menguraikan secara umum seperti apa, bagaimana perannya komite dalam pengelolaan sekolah ini. Kalau boleh tahu dulu Pak, sudah berapa lama jadi ketua komite Pak? Lama. Oh sudah lama Pak. Iya, kerantau berapa tahun. Ya. Apakah setiap kegiatan komite dilibatkan di dalam merencanakan, merumuskan kegiatan-kegiatan yang mau dilakukan oleh pihak sekolah? Setiap kalau ada kegiatan selalu dihadiri. Iya. Baik. Termasuk mungkin Pak dalam penyusunan visi misi tadi yang dibacakan oleh kepala sekolah. Bapak dilibatkan? Iya Pak. Iya. Kalau apa lagi tadi itu Pak, visi sekolah itu tadi? Saya lupa. Apa begini tadi itu visi sekolah? Terwujudnya generasi beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, kompetitif dan berwawasan luas. Terima kasih Pak. Kami mau mengorek lebih dalam lagi Pak.
kalau Bapak dilibatkan dalam penyusunan visi misi, mungkin Bapak masih ingat siapa tim penyusun visi misi tempoh hari itu. Pengawas TK SD wilayah 3. Kepala sekolah, komite sendiri, guru kelas, guru kelas, guru agama, penjas. Apakah dalam penyusunan RKAS juga termasuk Bapak dilibatkan sebagai pemangku kepentingan? Iya, Pak. Kalau menurut Bapak, apakah RKAS-nya sekolah itu sudah mencerminkan kebutuhan sekolah? Iya, Mungkin Pak. Bapak Alhamdulillah. Mungkin Bapak bisa uraikan sedikit sebagai bukti bahwa betul-betul sudah mencerminkan kebutuhan sekolah. Belanja operasi, belanja alat tulis kantor. Baik Pak, mungkin sebagai gambaran Pak ya, mungkin Bapak bisa uraikan sedikit tentang bagaimana kepuasan pemangku kepentingan di dalam pengelolaan sekolah. Mungkin bisa seperti ini Pak. Mungkin bagaimana perspektif masyarakat di sekitar Baringan ini terkait dengan pengelolaan sekolah yang dilakukan oleh komite bersama dengan segenap Sivitas Akademika SD 162 Baringan. Merasa puas? Ya. Terus biasakah terjadi perundungan Pak di sini? Biasa terjadi, anak-anak kita biasa terjadi saling mengejek, saling mengolok-olok, berkelahi mungkin bahkan. Biasakah terjadi di sekolah kita ini? Iya, mengejek biasa, tapi sebelum pulang diselesaikan di sekolah sama guru. Oh ya. Apakah komite biasa dilibatkan dalam memberikan semacam wejangan-wejangan, nasihat-nasihat kepada anak-anak kita? Ya, biasa itu kalau Pak, ada masalah di sekolah, biasa itu saya datang di sekolah sampaikan kepada semua siswa itu, bilang kalau ada masalah jangan bawa ke rumah. Oh ya. Iya. Terus orang tua siswa biasa itu kalau ketemu Kak itu biasa sampaikan, bilang kalau ada itu masalah di sekolah, jangan dulu kau langsung sekolah, nanti sayang ke sekolah, sampaikan di sana. Tapi ya alhamdulillah tidak ada itu. Biasa itu sebelum pulang itu diselesaikan memang di sekolah sama gurunya itu. Saya kembali ke visi misi tadi Pak. Apakah visi misi sekolah yang disepakati oleh warga sekolah dengan komite biasa disosialisasikan ke masyarakat? Iya Pak. Iya Pak, biasa itu. Biasa melalui apa itu disosialisasikan Pak ya? Ditempel itu Pak di dinding. Oh, ditempel di dinding Pak. Iya. Apa biasa juga kalau pertemuan orang tua murid disampaikan Iya tentang Pak. visi misi sekolah? Iya Pak, tetap disampaikan itu. Bilang itu visi misinya. Sekolah SD 162 Baringan. Iya. Jadi saya balik lagi ke persepsi masyarakat. Jadi menurut pandangan masyarakat Pak, pengelolaan sekolah ini
sangat memuaskan. Kalau menurut Bapak di sekolah ini biasa itu guru ada blok-blok. Tidak ada di blok-blok di sekolah ini, Pak. Iya, Anda ada aja, Pak. Jadi betul-betul dianggap satu keluarga besar, Pak ya. Saya kira untuk Bapak, saya kira untuk sementara, Pak, saya kira sudah cukup informasi yang kami perlukan. Terima kasih Pak atas perhatiannya, atas informasi-informasi yang diberikan sehingga kami bisa membuat nanti kesimpulan terkait pengelolaan sekolah di SDN 162 Baringan, Pak. Terima kasih Pak atas partisipasinya. Berikut, Tabe, Ibu Haji, bisa berikan gambaran ke kami bagaimana proses penyusunan kurikulum di sekolahnya, Ibu? Menggunakan juga rapat, Pak. Ya, rapat. Iya. Waktu penyusunan visi misi dengan penyusunan kurikulum sekolah, kita adakan rapat ya, Ibu Haji? Iya, Pak. Iya. Oke, bisa kami lihat lewat kamera notulennya, notulen rapatnya itu. Tampilkan, dibantu Ibu Haji untuk saya tangkap layar di layarnya, diperbaiki supaya bagus gambarnya kelihatan. Ini notulen apa Ibu Haji? Pak, notulen penyusunan kurikulum. Coba tampilkan di layar, saya tangkap layar Ibu Haji ya. Tahan. Siapa-siapa yang hadir di notulennya Ibu Haji? Pengawas Pak. Kemudian Pengawas. Rekan guru. Ya. Guru bidang studi yang keduanya Pak. Kalau dalam menyusun RAKS-nya sekolah, apa yang dijadikan dasar tadi? EDS Pak. Oh, dengan EDS. DPA. Iya Pak. Oh, dengan itu. Kalau di sekolahnya Ibu Haji, kalau di sekolahnya Ibu Haji ini di SDN 162 Baringan, ada enggak jalan yang SPMI dari LPMP? Sistem penjaminan mutu internal. Ada? Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Bisa dijelaskan ke kami itu mekanismenya SPMI? Bagaimana modelnya itu SPMI? Terdiri dari 8 standar Pak. Ya. Standar kelulusan, standar isi, waktu dikerjakan SPMI didampingi enggak sama pengawas atau bagaimana? Didampingi Pak. Ya. Didampingi Pak sama pengawas Pak. Oh, didampingi sama pengawas. Ya, Pak. Kalau di link ini masih hadir Pak pengawas? Kalau ya masih ada ya, Pak. Masih ada. Mungkin bisa dijelaskan, minta tolong Pak pengawas mekanisme yang jalan di SPMI-nya SDN 162 Baringan ini waktu pendampingan. Assalamualaikum Pak, bagaimana sudah? Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Jadi begini Pak. Yeah. Dalam penyusunan RKS SD 162 Baringan ini, kami selaku pengawas dan pembina dalam hal pengembangan sekolah ini, setiap kegiatan khususnya dalam penyusunan RKS ini saya selalu dilibatkan dalam penetapan anggaran-anggaran yang ideal dalam pos-pos tertentu itu Pak. Terima kasih. Oh baik Pak. Terus sudah berapa lama Pak di SDN 163 Baringan? Sudah berapa lama Bapak ditugaskan untuk sebagai pengawas? Kalau saya Pak di sini sejak 2018 kemarin Pak. Karena saya pernah dinonjobkan selama 1 tahun 3 bulan. Yeah. Sebelumnya itu saya diangkat kemarin bukan di wilayah ini Pak.
mulai iya. 2007, mulai 2007 Pak. Iya, iya, Pak. Baru dinonjolkan tahun 2017. Kemudian diangkat kembali pada tahun 2018, ditempatkanlah di daerah Desa Baringan ini. Kebetulan Oh, iya, iya. SD 1 dan 2 Baringan termasuk di dalamnya, Pak. Terima kasih. Oh, iya, Pak. Kalau Pak pengawas sudah sering atau biasa sudah lakukan supervisi sama teman-teman guru dengan kepala sekolah di SDN Baringan ini, Pak? Kegiatan apa maksudnya, Pak? Supervisi. Oh iya, Pak. Sering, Pak. Oh iya, bisa memberikan gambaran ke kami, Pak, gambarannya kompetensinya guru-guru di Baringan ini dengan kompetensi kepala sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya, Pak, sesuai dengan hasil pemantauan dan hasil supervisinya Bapak secara umum di sini di Baringan. Oh iya, ada Pak. Mungkin kelemahan yang Bapak dapat atau mungkin ada kelebihan atau rencana tindak lanjut yang Bapak berikan ke sekolah ini, Pak? Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau sesuai dengan hasil dan pengamatan kami selama saya ditempatkan di daerah ini, alhamdulillah pendidik dan tenaga kependidikan itu rata-rata baik, Pak. Ya, dan hanya di salah satu sisi yang kemarin karena saya keluar mengadakan supervisi terpadu dalam hal administrasi, hanya segelincir saja yang masih perlu ada pembenahan, begitu Pak. Oh iya. Kalau terkait dengan tupoksinya kepala sekolahnya, Pak, mohon gambaran. Begini Pak, kalau menyangkut tentang tupoksi kepala sekolah, karena dia hanya merangkat Pak, selaku guru kelas juga dan merangkat juga selaku kepala sekolah. Dia statusnya sebagai sekarang adalah PLT Pak. Dan alhamdulillah dengan pendampingan kami, kerjasama dengan teman-teman kepala sekolah yang lain, semua sudah jalan Pak. Iya, begitu Pak. Baik Pak, mungkin Bapak bisa memberikan gambaran ke kami sejauh mana kira-kira 8 standar berjalan di sekolah binaannya Bapak ini. Standar-standar apa menurutnya Bapak mungkin perlu pembinaan atau memang sudah bagus yang di antara 8 standar, atau mungkin ada gambaran dari Bapak tentang bagaimana jalannya 8 standar di SDN Baringan ini, Pak? Baik Pak, jadi kalau saya analisa Pak, mulai dari ini standar 1 sampai ke 8 itu, yang paling menonjol sampai sekarang ini saya lihat adalah standar kelulusan, karena di sini anak-anak tidak pernah ada yang tinggal kelas. Kemudian yang kedua, siswa kelas 6 rata-rata lulus 100% Pak. Ya, begitu Pak. Baik Pak, kalau mungkin pandangannya Bapak di sekolah ini terkait dengan masyarakat sekitar, Pak, mungkin ada yang informasi dari pengawas bisa memberikan tambahan informasi ke kami. Bagaimana kira-kira tingkat kepuasannya masyarakat dan tingkat kepuasan orang tua, termasuk mungkin Bapak, tingkat kepuasannya Bapak terhadap SDN Baringan ini, Pak? Baik Pak, kalau tingkat kepuasan kami selaku pengawas Pak, alhamdulillah, karena personil atau stakeholder dari personil SD 1 Nando Baringan ini kerjasamanya cukup bagus Pak. Kerjasamanya cukup bagus, baik dari masyarakat, komite, itu satu mata rantai yang tak akan terputus Pak. Begitu. Jadi masyarakat cukup terlayani dengan adanya bimbingan-bimbingan dari teman-teman guru ini kepada anak-anaknya mereka. Oke Pak, terima kasih. Baik. Mungkin terakhir Pak bisa memberikan info ke kami. Mungkin ada yang Bapak tahu sejauh mana kira-kira SDN Baringan ini dalam keterlibatannya di jajaran MGMP dan KKG. Oh iya Pak, terima kasih. Kalau di sini Pak, keterlibatan guru-guru
baik guru mata pelajaran, guru kelas, K3S, semua aktif Pak. Begitu. Oh iya Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Pengawas. Iya, sama-sama Pak. Mohon pendampingan terus, pendampingan dan pembimbingan, apalagi kepala sekolahnya berstatus PLT Pak. PLT. pelaksana tugas. Iya Pak. Mudah-mudahan Ibu Haji melaksanakan tugas karena saya dengar-dengar sudah mau pensiun bulan. Iya, sisa Desember Pak, sisa sampai Desember saja. Iya. Kita harapkan Ibu Haji husnul hatimah. Iya. Berakhir dengan ibadah, berakhir dengan kebaikan. Amin. Saya mengantar SDN Beringeng ini menuju ke jenjang yang lebih tinggi lagi, didampingi oleh Bapak Pengawas. Banyak Pak. Assalamualaikum. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Siapa namanya, Nak? Siapa namanya, Nak? Kesya. Siapa? Kesya. Oh, Kesya. Yang satunya siapa? Ina. Siapa? Ina. Oh, Ina. Kesya kelas berapa, Nak? 4. Kelas? 4. Kelas 4. Siapa namanya gurunya, Nak? Kesya? Pak Rahman. Oh, Pak Rahman. Sudah lama diajar Pak Rahman? Tidak. Baru. Ya? Sudah. Kesya, bagaimana Pak Rahman kalau ngajar? Bagus enggak? Suka enggak? Bagus. Oh, bagus. Pernah enggak ikut kalau belajar Pak Rahman sudah belajar pakai BDR atau langsung? BDR tapi pernah langsung. Oh, pernah langsung. Belajar selama sekolah di SDN 162 Beringeng ini, Kesya, kegiatan-kegiatan apa ekstrakurikuler di sekolah? Biasa di latihan-latihan apa yang ada di sekolah, Nak? Pramuka. Ya, pramuka. Olahraga. Apa? Sama Pramuka, apa lagi, Nak? kesenian, Kesenian. agama, Iya. olahraga. Olahraga. Kalau olahraga itu, Nak, latihan apa itu dikasih sama guru di sekolah? Bulu tangkis, Ya, bulu tangkis. Apa lagi? kastik. Oh, biasa. Ikut latihan pramuka enggak? Kesya? Iya. Iya. Latihan apa dikasih di pramuka, Nak? Kegiatan Gerak apa? jalan, Oh, gerak jalan. baris berbaris. Oh, baris berbaris. Kalau yang kegiatan keagamaan, Nak, apa? Kegiatan keagamaan biasa dikasih latihan apa? Kegiatan apa? Membaca surah pendek, Iya. menghafal, baca doa. Kalau coba Kesya jelaskan masih ingat dulu waktu belajar sebelum pandemi, masih ingat? Masih. Masih. Coba jelaskan bagaimana caranya guru mengajar mulai dari pertama kalau masuk belajar mulai coba jelaskan ke Bapak bagaimana caranya guru kalau masuk di kelas tak mengajar dari awal dulu bagaimana Kalau begitu. masuk gurunya ke kelas, Ya. yang pertama dilakukan adalah memberi salam kepada anak-anak, Ya. absen, Ya. menyanyikan lagu Indonesia Raya, membaca doa, Ya. membaca Pancasila, mengingatkan materi yang telah dipelajari, Ya. memberikan materi yang akan dipelajari, memberikan soal. Kalau 17 Agustus biasa enggak sekolahnya ikut-ikut upacara di kecamatan atau di apa? Waktunya Iya. belum pandemi? Iya, Oh, biasa. Yang Kesya tahu juara berapa yang paling tinggi juaranya sekolahnya, pernah juara berapa? pernah juara 1.
Juara 1 apa? Salawat. Oh, salawat. Kalau olahraga? Juara 1. Oh, juara 1. Ada pialanya? Ada. Ada di sekolah disimpan ya? Iya. Ada, bisa dikasih lihat di gambar di kamera itu pialanya. Apa tulisannya di situ? Coba baca apa tulisannya. Juara 1. Coba angkat di kamera, Nak. Tahan. Terakhir buat Kesia. Apa cita-citanya Kesia? Mau jadi apa, Nak? Dokter, Pak. Bye. Bagusnya itu mau dokter apa? Dokter umum. Oh, dokter umum. Iya. Kenapa tidak mau jadi dokter anak atau ahli penyakit dalam atau apa ahli gizi? Dokter umum dulu ya. Iya, Pak. Nah, nanti selesai dokter umum baru ambil spesialis. Kalau yang di sampingnya Kesia mau jadi apa, Nak? Guru. Wah, bagus. Mulia cita-citanya berdua. Yang satu jadi dokter, satu jadi guru. Kenapa mau jadi guru, Nak? Supaya bisa membagi ilmu kepada anak-anak. Wah, mulia sekali ya. Kalau Kesia kenapa mau jadi dokter? Agar bisa mengobati orang yang sakit. Oh, bisa mengobati orang yang sakit. Ya, Pak. Baik, terima kasih Kesia berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih hostnya. Bisa disambungkan ke guru yang lain lagi. Guru agama, Pak. Guru apa yang bisa? Guru bidang studi agama. Guru bidang studi agama ya. Dengan siapa saya bisa komunikasi? Iya, saya Pak. Sudah berapa lama? Dengan Ibu siapa, Bu? Dian Reski Ayu Pratiwi. Ya. Sudah PNS atau bagaimana? Sudah PNS? Iya Pak, sudah PNS. Oh, alhamdulillah. Sudah lama? Sejak 2019. 2019. Sudah sertifikasi? Baru Pak lulus pretes menunggu panggilan. Oh, sudah lulus. Iya. Oke. KKM-nya agama berapa, Ibu? Untuk kelas 1 sampai 3 itu 78 Pak. 4 sampai 6 80. Oh, 80. Iya. Bisa jelaskan ke kami bagaimana cara menentukan nilai KKM? Oh, untuk menentukan nilai KKM itu Pak, kita melihat dari karakteristik peserta didik tersebut, kompleksitas. Ya, kompleksitas. Dan daya dukungnya Pak dari sarana dan prasarana dan media. Iya Pak. Iya. Kalau rumusnya itu untuk mendapatkan misalnya kompleksitasnya itu dilihat dari mana itu, Ibu? Dari tingkat kesulitan mata pelajaran, Pak. Oh, betul. Iya. Terus yang kemampuan siswa dilihat dari mana? Intake siswanya, Pak. Ya. Dilihat dari kemampuan siswa. Ya. Nah, terus apa lagi tadi satu? Daya dukung, Pak. Daya dukungnya itu contohnya apa? Contohnya, Pak, sarana prasarananya, medianya. Nah, untuk mendapatkan KKM diapakan tadi yang 3 itu? Itu Pak, semua yang ketiga aspek tersebut ditambahkan. Ya. Lalu dibagi 3. Dibagi 3. Iya. Udah betul itu? Iya Pak. Oh begitu. Kalau mencari KKM sekolah bagaimana? Dipilih dari KKM yang terendah. Terus? Dari semua KKM pelajaran yang lain. Kelas yang lain. Iya Pak. Oh begitu. Iya. KKM terendah Pak. Oh KKM terendah. Iya. Kenapa pakai KKM terendah? Begitu aturannya Pak. Oh, supaya begitu. Semuanya bisa Pak mencapai KKM sekolah tersebut. Oh begitu. Iya. Berapa KKM-nya sekolah? 75 Pak. 75. Kalau KKM-nya agama berapa? Untuk kelas 1 sampai 3 78, 4 56, 80.
Kenapa beda, apa alasannya beda KKM sekolah dengan KKM mata pelajaran? Kan melihat ketiga aspek tadi, Pak. Ya. Apalagi kan kalau anak kelas 1 itu sama saya kita memulai, Pak, dari awal, jadi melihat dari ketiga aspek, Pak. Iya. Berapa KKM-nya agama tadi, Ibu? Untuk kelas 1 sampai 3 78, ya. 4 56 80. 78, 1 sampai 3. Iya, Pak. Bisa jelaskan ke kami apa maksudnya itu 78? Hasil dari ketiga aspek tadi, Pak. Ya. Ketika ketiga aspek tersebut sudah ditambahkan dan dibagi, maka muncullah hasil terakhirnya, Pak. Maka itulah yang dijadikan sebagai nilai KKM. Oh, begitu. Iya, Pak. Kita buktikan dulu. Kalau yang 78, kalau intake siswanya berapa? Untuk intake siswanya, Pak, 79. 79. Iya. Kemudian tambah 77. Karakteristik mata pelajaran. Nah, karakteristik mata pelajaran 77. Iya, Pak. Kondisi satuan pendidikan 78. Daya dukungnya berapa? Iya, Daya dukungnya 78, berapa? Pak. Daya dukungnya berapa? 78, Pak. 78. Berarti bagi 3 ya? Iya, Pak. Berapa tadi agamanya? Berapa KKM-nya agama? 78, Pak. Mantap. Hebat guru agama. Terima kasih, Pak. Sudah kuasai KKM, sudah kuasai semua. Ibu Haji, bersyukur dapat guru agama menguasai administrasi, bagus. Dipertahankan dan dibagi ilmunya ke teman-teman. Baik, teman-teman sekalian, karena ini hari Jumat, sudah menunjukkan jam 11.20. Kita jedah dulu, kita istirahat dulu, salat Jumat. Saya kira itu dulu teman-teman. Mohon kita istirahat kembali dulu. Nanti setelah itu kita kembali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan yang telah memberikan kita kegiatan, kesehatan dan kesempatan serta nikmat segalanya, sehingga kita masih diberikan waktu, diberikan kesehatan, dan diberi kesempatan untuk melanjutkan kegiatan visitasi akreditasi pada SDN 162 Baringang, Kabupaten Sopeng. Hari ini kita masuk pada tahap selanjutnya, yaitu hari kedua visitasi akreditasi SDN 162 Baringang. Kemarin hari pertama kita sudah melewati beberapa tahapan, mulai dari tahapan pembukaan, temu awal, dilanjutkan dengan wawancara kemarin sampai kurang lebih 5-6 jam. Hari ini Bapak Ibu, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta yang masuk pada link ini, kita akan melanjutkan tahapan selanjutnya, tahapan visitasi, yaitu dengan mengobservasi kami berdua, Pak Kakanda saya, Pak Iskandar dengan saya, akan mengobservasi pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh teman-teman guru yang mewakili SDN 162 Baringang. Nanti kita akan mengakreditasi 2 guru, satu mengajar di kelas bawah dan yang satunya mengajar di kelas atas, jadi satu kelas rendah dan satu kelas yang tinggi, kelas 4, 5, 6. Baik, saya persilakan
SDN 162 Baringan untuk masuk pada tahapan supervisi pembelajaran. Disilakan. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, supaya kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, supaya pelajaran hari ini bermakna dan juga bermanfaat, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Ya, oke, sudah ada di layar. Ya, oke. Jadi pelajaran hari ini yaitu tematik tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Saya tanya dulu, bisa dilihat semua layarnya? Ada muncul di layar? Ya, Pak. Nah, sebelum kita masuk di pembelajaran ini, Bapak ingin mengetes dulu. Apakah anak-anak ini masih ada yang ingat pelajaran kemarin? Ya, jadi coba siapa yang bisa atau siapa yang tahu, masih ingat apa yang kita pelajari pada pelajaran kemarin atau pelajaran minggu lalu? Siapa yang bisa? Ayo, angkat tangan. Oke, saya persilakan dulu kepada anakku Keisha. Silakan dinyalakan mikrofonnya dulu. Tentang sumber energi, Pak. Sumber energi. Oke. Sumber energi, contohnya sumber energi itu yang mana? Energi apa? Sumber energi listrik. Oke, energi listrik. Bagus. Jadi kita kemarin sudah belajar tentang sumber energi listrik. Boleh dikasih aplaus dulu, tepuk tangan untuk temannya. Perhatikan baik-baik. Sekarang coba siapa yang bisa atau siapa yang mau menceritakan atau mengemukakan pendapatnya tentang apa yang dilihat dari gambar tersebut. Anak sedang memanjat tiang listrik. Anak bermain layang-layang. Oke, anak yang bermain layang-layang. Di mana dia bermain layang-layang? Di dekat kabel listrik. Di dekat kabel listrik. Oke, satu orang lagi. Siapa yang mau? Siapa yang bisa? Oke, Nurul, lihat angkat tangan dari tadi. Coba Nurul. Apa lagi selain yang disebutkan dua temannya tadi? Apa yang bisa diceritakan dari gambar tersebut? Anak-anak menggunting daun. Oke, jadi Nurul ternyata fokus pada anak-anak yang sedang menggunting daun. Oke, ada yang ingin bertanya mengenai materi kita? Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya persilakan dulu, sempat ada yang mau bertanya seputar materi ini. Oke, Diva, silakan, apa pertanyaannya, Nak? Kenapa listrik bisa menyebabkan kebakaran? Marwah, oke, Marwah. Silakan, Nak, apa jawabannya? Jadi Karena adanya korslet, Pak. Korslet. Oke, karena adanya korslet. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk temannya, kedua temannya ini, yang bertanya dan yang menjawab. Luar biasa. Oke, jadi sudah betul tadi jawabannya Marwah, karena adanya korslet atau biasa disebut hubungan arus pendek listrik. Silakan, apa kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, Nak? Kita harus berhati-hati saat menyalakan dan memadamkan listrik. Oke, jadi betul sekali. Kita harus berhati-hati ketika menyalakan ataupun memadamkan listrik. Usahakan tangan kita tidak dalam keadaan basah. Oke, selanjutnya Bapak mau memberikan refleksi apakah anak-anak ini betul-betul memahami dengan melalui cara game atau game berbentuk kuis. Oke, kalau sudah silakan kasih masuk pin yang Bapak share di layar ini. 9734413. Saat menancapkan steker pada stop kontak, tangan harus dalam keadaan. Oke, cepat. Ini gampang sekali nih. Oke, 4 orang sudah menjawab. 5 orang, 6 orang, 1 orang lagi. Siapa? 1 orang lagi, cepat. Ini gampang sekali nih. Oke, sayang sekali 1 orang menjawab gagal.
Jadi saat menancapkan steker pada stop kontak, tangan harus dalam keadaan kering. Iya, masih memimpin. Oke, Keisha masih bisa menyalip. Oke, kita lanjut pertanyaan terakhir. Jadi pertanyaan penentu. Apakah ini mampu bertahan atau disalip oleh Keisha? Pada sesi kali ini atas nama Marwa, luar biasa, tepuk tangan dulu. Sebelum kita akhir pembelajaran hari ini, kita menyanyikan dulu lagu Bagimu Negeri. Oke, silakan perhatikan layar. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anakku semua. Semoga tetap diberikan kesehatan. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan untuk melanjutkan pembelajaran, untuk tetap kami observasi kembali. Untuk tadi yang ini kelas tinggi atau? Kelas tinggi, Pak. Oke, kita lanjutkan. Mungkin ada teman yang satunya lagi untuk melanjutkan pembelajaran kedua. Disilakan. Baik, saya ulangi ya anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, marilah kita membacakan Pancasila. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sebelum kita memulai materi pertama kita di kelas 3, apakah masih ada siapa kira-kira yang bisa menjawab jika Ibu bertanya pelajaran apa yang masih berkesan, yang masih anak-anakku ingat sewaktu di kelas 2? Silahkan angkat tangannya. Ini Keisha. Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Selanjutnya siapa? Masih ada? Diva. Hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat. Nah, anak-anakku, hari ini Ibu absen dulu ya terlebih dahulu. Hadir, Bu. Ya, baik. Semuanya, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Masih semangat anak-anakku? Semangat. Ya, meskipun kita hanya belajar dari rumah, tapi anak-anakku harus tetap semangat terus ya belajarnya. Bagaimana anak-anakku? Bisa melihat di layarnya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Iya. Jadi hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang ketiga, menjelaskan sikap kasih sayang dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Gambar selanjutnya ada yang tahu? Ya, Nurul. Anak pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Ya, anak pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Betul sekali. Tidak. Ya, itu adalah contoh anak-anak yang takut. Takut kalau disuruh. Masih ada yang bermuka seperti itu kalau disuruh sama ibu guru? Tidak, Bu. Ya, jadi kalau kita disuruh sama ibu guru untuk tampil atau siapapun itu, kita harus percaya diri. Seperti nomor 1 dan nomor 3. Ya, Ibu Guru akan putarkan musiknya dan kita menyanyi bersama-sama ya. 1, siap semua siap? Nyalakan mikrofonnya. Siap. Nah, oke, saya putarkan nadanya ya. 1, 2, 3. Belum, nak. Percaya diri, beramal terikhlas. Jadi Ibu Guru punya game. Semuanya buka Ki semuanya. Buka Ki semua Kahootnya ya. Lutfia,
Ya, baru siapa lagi nah? Satu orang yang belum masuk. Ayo, sisa 2 orang yang belum menjawab. Kecuali ya. Ayo, mana 2 orang yang belum menjawab? Nah, ternyata 5 orang yang menjawab benar. Dan 1 orang masih menjawab salah. Dan siapakah orangnya yang masih memimpin di urutan pertama? Nah, ternyata Marwah. Nah, selanjutnya, ini soal terakhir, lawan kata percaya diri. Selamat untuk Kesha, berikan tepukan untuk Kesha yang sudah memperoleh juara pertama dan kedua Marwah. Dan yang ketiga Inna. Nah, selanjutnya ada yang mau memberikan kesimpulan pelajarannya hari ini? Ada yang mau memberikan kesimpulan pelajarannya hari ini? Ya, Marwah. Kita harus percaya diri dimanapun dan kapanpun. Mungkin anak-anakku cukup sekian dulu pelajaran Ibu hari ini. Insya Allah kita berdoa semoga Indonesia, negara kita ini bisa segera pulih dan kita bisa kembali bertatap muka. Ya, untuk pelajaran selanjutnya anak-anakku silahkan membaca di bukunya halaman 5 ya anak-anak, silahkan dibaca-baca dan Ibu Guru kita akan mempelajarinya minggu depan ya. Dan sebelum Ibu Guru menutup pelajaran kita untuk hari ini, marilah kita menyanyikan lagu wajib Bagimu Negeri. Kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca berdoa dimulai. Dan untuk pembelajaran kita hari ini saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian yang telah membawakan materinya dan Pak Abdul Rahman tadi. Saya kira cukup menarik dan saya merasa bangga dan saya merasa bersyukur ternyata teman-teman kita di SD sudah masuk pada ranah teknologi dan betul-betul memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tinggal kita mungkin akan gali lagi supaya lebih mengembangkan Bapak Ibu dan bagaimana kita memulai dari men-setting dan melaksanakan suatu pembelajaran sampai pada penilaiannya. Baik, untuk yang pertama saya serahkan, berikan kesempatan dulu kepada kakanda saya, rekan saya Pak Iskandar untuk sesi wawancara. Jadi kita lanjutkan dengan sesi wawancara dulu. Jadi silakan Kanda. Kasih Dek. Apa tadi? Berdampak positif kah atau berdampak negatif? Oh, begini Pak. Kalau menurut saya Pak, hasil penilaian PKG guru itu sangat berdampak bagi guru. Karena di mana guru bisa mengetahui di mana kelemahan, di mana letak kelemahannya, sehingga dia bisa memperbaiki dirinya untuk kedepannya Pak. Cocok. Bagus. Okay. Saya pindah butir 21. Kalau Ibu Gusmani sudah guru kelas berapa, Ki? Kelas 6 Pak sekarang. Guru kelas berapa? Kelas 6 Pak. Oh ya, sudah kemarin nih. Iya Pak. Mantap juga kemarin itu. Alhamdulillah Pak. Ya. Tidak semua, dari banyak sekolah yang saya temukan, hampir tidak ada yang bisa menjelaskan bahwa penilaian pekerjaan siswa itu beda rumusnya pilihan ganda dengan essay. Iya Pak. Kalau essay itu harus hitung per nomor ya? Iya Pak.
Karena kenapa per nomor? Karena bobotnya beda. Iya, Pak. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjut lagi. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, saya lanjutkan Pak Iskandar ya. Dengan Ibu siapa tadi? Bicara dengan Bu Reski, Pak. Oh, Ibu Reski. Baik, bisa kami dapat gambaran ke Ibu Reski bahwa kalau Ibu Reski mengajar agama, kalau masuk di dalam suatu kelas itu, apakah Ibu Reski ikut saja apa yang sudah diatur wali kelasnya tentang penempatan posisi tempat duduk kursi anak-anak, ataukah Ibu Reski mengatur kembali sesuai dengan kebutuhan karakteristik mata pelajaran agama yang Ibu bawakan di dalam mengajar di suatu kelas tertentu? Bisa memberikan gambaran? Ya, terkadang kami Pak merubah posisi tempat duduknya Pak. Contohnya juga kalau ada yang berkelompok, maka kami akan satukan membuat tempat baru jadi posisinya berubah-berubah Pak. Oh iya, apa yang selain itu tadi apa yang menjadi dasar Ibu Reski merubah posisi tempat duduk anak-anak di kelas? Apa yang menjadi dasar dan pertimbangannya? Iya Pak, supaya anak-anak Pak bisa saling yang pertama Pak, saya juga memang senang kalau anak-anak berpindah-pindah. Iya. Karena saya bisa ketahui kemampuannya Pak. Kalau contohnya mereka ada 1-2 orang saja yang selalu bersama-sama, yang selalu berdekatan, biasanya mereka tidak mau bergaul dengan teman-temannya. Jadi saya bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa saling bergaul dengan yang lain Pak, saling menyesuaikan diri dengan teman-temannya yang lain Pak. Dan biasanya juga, biasanya kan anak-anak pintar senang juga dekat dengan temannya yang pintar. Tapi kalau saya Pak biasa saya ganti-ganti Pak tempat duduknya. Oh bagus, iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita telah membedah 8 standar dan kita telah melakukan rangkaian visitasi dan akreditasi selama 2 hari ini untuk SDN 162 Baringang, Kabupaten Sopeng, dan kami dari kedua asesor menganggap sudah cukup dalam penggalian data. Saya kira untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan dulu kepada rekan saya, Bapak Iskandar AP, untuk memberikan temuan-temuan atau masukan-masukan dan rekomendasi terhadap teman-teman kita yang ada di SDN 162 Baringang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Ibu Kepala Sekolah beserta dengan segenap sivitas akademika di SDN 162 Baringang. Mungkin tidak terlalu banyak yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya mulai dengan di kegiatan pembelajaran. Dari 2 kegiatan pembelajaran saya menilai bahwa sesungguhnya kegiatan pembelajaran yang dilakukan cukup bagus, sangat bagus. Ya, meskipun ya katakanlah bahwa adinda berdua ini janganlah pernah merasa puas, supaya selalu ada perhatian untuk meningkatkan kualitas diri di dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sebagai guru.
Satu saran saya di Adinda berdua, bahwa ke depan bagaimanalah mengatur sedemikian rupa supaya jangan terlalu banyak mendominasi kegiatan. Ya, saya melihat masih terlalu banyak dominasi kegiatan. Saya tidak paham apakah pengaruh daring, kalau luring tidak seperti itu. Tetapi yang pasti bahwa diupayakan kalau memungkinkan antara 20% dengan 80%. 20% kegiatan guru, 80% kegiatan murid, atau 25% kegiatan guru, 75% kegiatan murid. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekandaku Pak Iskandar yang telah memberikan masukan dan rekomendasi-rekomendasi untuk SDN 162 Beringang. Baik Bapak Ibu, secara keseluruhan SDN 162 Beringang secara keseluruhan alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah apa-apa dan data-data dan informasi yang kami gali, alhamdulillah kami dapatkan dari hasil wawancara Bapak Ibu semua, mulai dari kepala sekolah sampai stakeholder yang lain. Yang pertama kami sarankan bahwa jangan dilupakan yang namanya EDS atau evaluasi diri sekolah, karena itu yang akan membantu kita, yang akan mengingatkan kita bahwa apa-apa yang belum kita lengkapi dan apa-apa yang perlu kita benahi. Jadi selalu berpedoman pada hasil evaluasi diri sekolah, termasuk kemarin yang saya tanya, yang saya ingin konfirmasi tentang pelaksanaan SPMI di SDN 162 Beringang, karena itu juga akan menjadi dasar di dalam menyusun suatu kegiatan, termasuk menyusun RAKS sekolah, akan disandingkan antara EDS dengan hasil SPMI-nya sekolahnya Ibu untuk menjadikan dasar bagaimana menyusun suatu program sekolah ke depan. Berikut terkait dengan pembelajaran yang diberikan oleh dua teman guru tadi, sangat nilainya cukup tinggi, cukup bagus, karena sudah memanfaatkan betul-betul teknologi yang ada dan memang dan lancar. Hanya mungkin saya berikan masukan untuk kesempurnaan ke depan, bahwa ingat, apapun pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan, materi apapun yang Bapak Ibu ajarkan, standar kompetensi dan kompetensi dasar apapun yang Bapak Ibu ajarkan terhadap siswa, bahwa jangan lupa bahwa kita akan selalu berdasarkan pada bagaimana kita mempersiapkan mereka menuju menghadapi abad 21 ini. Jadi apapun pembelajarannya, minta tolong disiapkan mereka. Seperti pesannya Sayyidina Ali itu mengatakan bahwa ajarlah anak-anakmu itu sesuai dengan zamannya. Jadi makanya tadi saya setuju dengan cara pembelajaran yang diberikan, karena bukan lagi seperti zamannya kita. Dia sudah mengajar sesuai dengan zamannya. Jadi itu tadi bagus, sudah menampilkan, karena sekarang sudah zamannya teknologi, semuanya dunia itu sudah di tangan kita semua. Dunia itu serasa dekat semua. Makanya kemampuan Bapak Ibu guru untuk mengupdate kemampuan ilmunya itu harus merupakan kepastian. Mari kita bekerja dengan ikhlas, mari kita bekerja dengan tulus,
mari kita semua niatkan pekerjaan kita semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Saya kira itu Bapak Ibu yang sempat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf Ibu Kepsek, Ibu teman-teman guru. Mungkin terakhir Bapak Ibu ada yang mau disampaikan Ibu Kepala Sekolah. Kami persilakan. Silakan Ibu Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asesor Akreditasi Visitasi SD 1 Nando Beringeng, para teman-teman SD 1 Nando Beringeng yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kami, kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat menyelesaikan semua tugas-tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi visitasi tahun 2021. Selanjutnya, kami dari keluarga besar SDN 1 Nando Beringeng mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Asesor 1 dan 2 yang telah meluangkan waktunya membimbing kami maupun bentuk tenaga maupun pikiran sehingga kami dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Demikian yang sempat kami sampaikan kepada Bapak dengan harapan mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali dengan keluarga SDN 1 Nando Beringeng di lain waktu atau kegiatan yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, visitasi akreditasi SDN 162 Beringeng, Kabupaten Sopeng, kita nyatakan selesai dan berakhir dengan baik dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.